Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang melihat video pembelajaran ini. Mohon diperhatikan dan jangan skip. Intinya banyak ini yang akan saya bahas pada video pembelajaran hari ini. Jadi sebelum itu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hafiz, NIM 18.633, semester 5, adapun dosen pengampu dalam mata kuliah statistika matematika, yaitu dosen Andi Aras PD, kampus KN Parepare. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait materi yaitu variasi. Apa sih sebenarnya variasi itu? Sebenarnya dari variabel acak adalah suatu nilai yang penting dalam statistika karena nilai tersebut menggambarkan di mana distribusi probabilitas berpusat. Meskipun demikian, yang tidak akan cukup untuk memberikan gambaran tentang bentuk suatu distribusi. Nah, untuk mengetahui bentuk suatu distribusi, perlu diketahui variabilitas distribusi tersebut. Salah satu ukuran variabilitas dalam statistik adalah variasi. Yang akan kita bahas pada video kali ini. Variasi dari acak X atau variasi dari distribusi probabilitas X dapat dikatakan dengan sifat X, atau sehingga dapat kita simpulkan bahwa variasi adalah ukuran dari sebaran data. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke definisi variasi. Misalkan X adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas X dan Y, maka variasi dari X adalah ada dua. Yang pertama, bila X diskrit, sigma kuadrat sama dengan X dalam kurung X kurang Y kuadrat sama dengan jumlah X kurang Y kuadrat, mana X sama dengan 0 hingga X N. Kemungkinan yang kedua, bila X kontinus, sigma kuadrat sama dengan X kurang Y kuadrat sama dengan integral X kurang Y kuadrat X dx batas tak hingga sampai tak hingga. Nah, akar kuadrat dari variasi kita sebut dengan standar deviasi atau simpangan baku dari X. Selanjutnya, kita mau melihat interpretasi variasi jika ditinjau melalui grafik ini. Nah, nilai X kurang Y disebut penyimpangan suatu pengamatan dari rataannya karena penyimpangan ini dikuadratkan lalu dirata-ratakan, maka sigma kuadrat akan lebih kecil untuk kelompok nilai X dekat dengan Y dibandingkan dengan kelompok nilai X yang jauh dari Y. Dengan kata lain, jika nilai-nilai X cenderung terkonsentrasi di dekat rataannya, maka variasinya kecil. Sedangkan jika jauh dari rataannya, maka variasinya besar. Nah, kalau kita mau mengasumsikan gambar grafik ini, ini merupakan nilai-nilainya. Jika nilai rataannya lebih dekat dengan Y, maka variansinya bernilai besar. Begitupun dengan sebaliknya,
jika rataannya kemudian jauh dari mu, maka variansinya akan kecil. Nah, begitu kalau misalkan kita mau mengasumsikan, nah ini melihat dari gambar grafiknya, nah, sehingga kita dapat menyimpulkan jika mu-nya kecil maka variansinya besar, jika mu-nya besar maka variansinya kecil. Nah, dari sini nilai variansi selalu positif dan standar deviasi merupakan akar positif dari variansi. Selanjutnya, contoh. Nah, misalkan coba acak X menyatakan karyawan yang bekerja di sebuah kantor. Nah, berikut ini distribusi poluan X-nya. Nah, X 1, 2, 3, kemudian ada nilai X yaitu 0,4, 0,2, dan 0,4 dengan mu sama dengan 2. Nah, bagaimana sih caranya kita mencari nilai-nya? Nah, ini mu sama dengan 1 dikali 0,4 atau X dikali X tambah 2 dikali 0,2 tambah 3 dikali 0,4. Nilai mu 0,4 ditambah 0,4 tambah 1,2, maka nilai mu adalah 2. Nah, hitunglah variansi dari X. Nah, tentunya kita lihat dulu bagaimana bentuk dari soalnya, karena soalnya merupakan X diskrit, maka kita menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan jumlah X kurang mu kuadrat X hingga N X. Nah, teman-teman bisa melihat sigma kuadrat sama dengan X kurang 3 kuadrat, dimana X sama dengan 1 sampai 3. Nah, sigma kuadrat sama dengan 1 dikurang 2, 0, kali 0,4 tambah 2 kurang 2 kuadrat kali 0,2 ditambah 3 kurang 2 kuadrat 0,4. Nah, dimana nilai 1, 2, 3 ini itu tadi dari tabel distribusi poluan X-nya, dimana X-nya itu ada 1, 2, dan 3. Nah, jumlahkan min 1 kuadrat dikali 0,4 tambah 0 kuadrat kali 0,2 tambah 1 kuadrat kali 0,4. Nah, hasil dari kuadrat min 1 kali 0,4 tambah 0 kali 0,2 tambah 1 dikali 0,4, maka 0,4 tambah 0,4 hasilnya 0,8. Maka disimpulkan bahwa variansi dari X yaitu sigma kuadrat sama dengan 0,8 untuk X diskrit. Nah, bagaimana sih misalnya kalau X-nya kontinu? Nah, kita lihat bersama contoh. Permintaan bulanan beras dalam ribuan kilogram pada suatu jaringan pemasaran daerah merupakan coba acak kontinu X dengan fungsi padat keluar. Nah, hitunglah variansinya. Adapun persamaan fx-nya yaitu 2x kurang 2, dimana x lebih besar 1, x lebih kecil 2. Untuk nolnya itu merupakan untuk x lainnya. Kita jawab. Nah, karena x-nya kontinu, jadi kita menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan integral x kurang 2 x kurang mu kuadrat fx dx batas minta hingga sampai tak hingga.
Nah, selanjutnya pertama-tama kita hitung rata-rata yang merupakan nilai mu-nya. Nah, dari nilai mu itu sama dengan integral x kali fx dx. Batas tak hingga sampai tak hingga. Nilai mu-nya itu nilai fx-nya tadi 2x kurang 2 dx dikali dengan x, akan menghasilkan 2x kuadrat kurang 2x. Ini kita integralkan, menghasilkan 2/3 x pangkat 3 kurang x pangkat 2 dengan batas 1 sampai 2. Dari sini kita substitusi nilai 2, kemudian kita substitusi juga nilai 1. Setelah disubstitusi, maka memperoleh 16/3 dikurang 4 kurang 2/3 dikurang 1. 16/3 kurang 2/3 kurang 4 tambah 1 sama dengan 14/3 kurang 3. Kita samakan penyebutnya, penyebut 3 yaitu 14/3 dikurang 9/3, maka nilai mu-nya yaitu 5/3. Masukkan nilai mu sama dengan 5/3 ke rumus x kontinu. Teman-teman bisa melihatnya setelah kita memasukkan, peroleh x kurang 5/3 kuadrat dikali fx nya 2x kurang 2, x kurang 5 kita kuadratkan, maka menghasilkan x pangkat 2 dikurang 10/3x tambah 25/36. Hasil dari kuadrat x kurang 53 kita kali 2x kurang 2, menghasilkan 2x kurang 3 kurang 26/3x kuadrat tambah 110/9x kurang 50/9. Dari sini kita integralkan, diperoleh 1/2 x per 4 kurang 26/9 x pangkat 3 55/9 x kuadrat kurang 50/9 x dari batas 1 sampai 2. Setelah itu kita substitusi nilai dari batasnya, batas 1 dan batas 2. Setelah disubstitusi, kita peroleh 135/18 dikurangi 134 sama dengan 18. Maka nilai sigma kuadratnya itu 1/18. Selanjutnya, ini sebenarnya sangat menarik. Variansi juga dapat dihitung dengan rumus lain yang lebih mudah. Jadi dalam variansi ini kita juga mampu menggunakan perhitungan dengan rumus yang lebih mudah. Rumus pertama itu kita menggunakan definisi. Ini kita lagi memperlihatkan bagaimana sih proses perhitungan variansi dengan rumus yang lebih mudah. Maka ini merupakan rumusnya sigma kuadrat sama dengan x kuadrat dikurang mu kuadrat. Ini bila x diskret. Buktiannya, ini tadi merupakan rumus definisi dari variansi. Kita membuktikan apakah nantinya sama dengan rumus yang sigma kuadrat kurang x kuadrat dikurang mu kuadrat. X kurang mu nya kita kuadratkan menghasilkan x pangkat 2 dikurang 2 mu x tambah mu x. Dari sini teman-teman bisa melihat, karena mu sama dengan xfx, kemudian menurut definisi jumlah fx x hingga n itu sama dengan 1, maka sehingga diperoleh
Nah, sigma kuadrat sama dengan jumlah x kuadrat fx x hingga n kurang mu kuadrat sama dengan x kuadrat kurang mu kuadrat. Nah, jadi hasil dari penggunaan rumus yang lebih mudah nantinya akan sama hasilnya dengan menggunakan rumus dari definisi variansi. Nah, mari kita coba dengan contoh. Nah, ini contoh. Dan contohnya kita ambil dari contoh yang kita gunakan pada penggunaan definisi. Nah, misalkan perubahan atas X menyatakan banyaknya karyawan yang bekerja di kantor. Nah, berikut ini distribusi peluang X-nya. Nah, sama tadi tabel pada saat penggunaan rumus definisi variansi. Nah, hitunglah variansi dari X-nya. Kita jawab. Nah, ini rumus yang lebih mudah. Sigma kuadrat sama dengan X kuadrat kurang mu kuadrat. Pertama-tama kita cari nilai mu-nya. Nah, ini tadi sama dengan pencarian mu pada saat kita menggunakan rumus definisi. Nah, ini mu-nya sama dengan 2. Nah, kita cari lagi x kuadratnya. Nah, kan tadi x-nya itu kita hanya masukkan satu, tidak mengkuadratkan. Jadi di sini x kuadratnya kita kuadratkan nilai x-nya. Jadi 1 pangkat 2 kali 0,4 tambah 2 pangkat 2 kali 0,2 tambah 3 pangkat 2 dikali 0,4. Nah, sehingga 1 kali 0,4 2 pangkat 2 4 kali 0,2 3 pangkat 2 9 kali 0,4 tambah 0,8 tambah 3,6 menghasilkan x kuadratnya yaitu 4,8. Nah, kita masukkan nilai yang diperoleh tadi, nilai mu sama dengan 2, kemudian x kuadrat sama dengan 4,8. Kita masukkan nilai yang diperoleh. Nah, sigma kuadrat sama dengan x kuadrat kurang mu kuadrat. X kuadratnya saat tadi 4,8, kemudian dikurangi mu kuadrat. Mu-nya sama dengan 2 tapi kita kuadratkan. Nah, akan peroleh 4. Jadi 4,8 kurang 4, maka nilai variansi dari x-nya yaitu 0,8. Nah, kita dapat simpulkan bahwa penggunaan rumus definisi dengan penggunaan rumus yang lebih mudah sama hasil dari nilai variansinya yaitu 0,8. Nah, selanjutnya kita juga mau melihat bagaimana sih penggunaan rumus yang lebih mudah jika x-nya kontinu. Nah, variansi juga dapat dihitung dengan rumus lain yang lebih mudah. Nah, yaitu, nah ini sama halnya dengan rumus yang digunakan pada saat x kontinu. Nah, ini kita lihat saja pembuktiannya. Nah, sigma kuadrat sama dengan x kurang mu kuadrat fx. Nah, batas minta hingga tangga ini merupakan rumus definisi dari variansi jika x-nya kontinu. Sama prosesnya dengan x discrete karena mu sama dengan x fx, batas minta hingga tak hingga menurut definisi, dan integral fx dx minta hingga tak hingga itu sama dengan 1. Jadi kita masukkan sigma kuadrat integral x pangkat 2 fx dx batas minta hingga tak hingga dikurang mu, hasilnya sama dengan x kuadrat kurang mu kuadrat. Nah, ini merupakan rumus yang kita peroleh untuk mencari nilai variansi. Nah, ini merupakan rumus yang lebih mudah yang kita gunakan. Nah, untuk membuktikan ya kita masuk saja dengan menggunakan contoh. Nah, apakah nilai dari variansi jika x kontinu sama dengan penggunaan rumus definisi dengan penggunaan yang rumus yang lebih mudah. Kita masuk ke contoh.
dengan soal yang sama, permintaan bulanan beras dalam ribuan kilogram pada suatu jaringan pemasaran daerah merupakan peubah acak kontinu X dengan fungsi padat peluang. Hitunglah variansinya. Persamaannya tadi sama dengan soal yang digunakan pada saat menggunakan rumus definisi bila X kontinu. Nah, jawab. Pertama-tama kita hitung nilai mu-nya. Perhitungan menggunakan X diskrit dengan perhitungan mu menggunakan X kontinu itu berbeda. Nah, ini kita bisa lihat mu sama dengan X fx batas minta hingga ini kita langsung masukkan nilainya. Kemudian mu sama dengan 2x kuadrat kurang 2x batas 1 hingga 2. Langsung saja kita lihat lagi, mu nya sama dengan 2/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 batas 1 hingga 2. Dari mu di sini kita substitusi nilai 1 dan 2 nya sehingga memperoleh 16/3 dikurang 4 kurang 2/3 kurang 1. Nah, hasilnya 16/3 kurangi 2/3 kurang 4 tambah 1. 16/3 kurang 3. Nah, dari sini kita samakan penyebutnya, maka hasil dari nilainya yaitu 5/3. Nah, yang kedua, proses kedua yaitu kita hitung X kuadratnya. Nah, tetap sama, tapi di sini nilai X nya kita kuadratkan. Nah, X kan tadi pertama untuk mencari mu nya dikali X saja, kemudian X kuadratnya itu kita kalikan dengan X kuadrat. Teman-teman bisa lihat saja prosesnya. Ini X kuadrat kali 2x sama dengan 2x pangkat 3, dan min 2 kali x kuadrat sama dengan min 2x kuadrat. Kemudian kita integralkan, maka akan memperoleh 1/2 x per 4 kurang 2/3 x pangkat 3 batas 1 hingga 2. Dan kita substitusi x kuadratnya, teman-teman bisa melihat prosesnya. X kuadrat 15/2 kurang 14/3, kemudian kita samakan penyebutnya menggunakan penyebut 6. Nah, 45/6 kurang 28/6 akan menghasilkan 17/6. Jadi X kuadrat ini yaitu 17/6. Nah, kita masukkan ke rumus yang lebih mudah jika X nya kontinu. Nah, sigma kuadrat sama dengan X kuadrat kurang mu kuadrat. Jadi nilai X kuadratnya itu 17/6 kurang mu nya tadi 5/3, tapi di sini kita kuadratkan mu nya. Jadi sigma kuadrat 17/6 kurang 25/9 mu kuadrat 102/36 kurang 100/36. Ini sigma kuadrat 2/36. Hasil variansinya itu 1/18. Nah, hasil yang diperoleh sama jika kita menggunakan rumus dari definisi variansi dengan rumus yang lebih mudah. Tetap hasilnya sama, tapi proses yang kita jalani itu berbeda. Nah, adapun pada tahap ini, variansi atau simpangan baku hanya berguna dalam membandingkan dua atau lebih distribusi yang sama satuan pengukurannya. Sekarang, variansi peubah acak kita akan perluas sehingga mencakup peubah acak yang berkaitan dengan X. Nah, untuk peubah acak GX, variansinya akan dinyatakan dengan
sigma kuadrat Gx dengan menggunakan teorema berikut. Nah, misalkan X coba acak dengan distribusi acak Fx, maka variansi coba acak Gx nya adalah, nah ini juga ada dua kemungkinan, jika X diskrit, kemudian jika X kontinu. Nah, jika X diskrit, sigma kuadrat Gx sama dengan E Gx kurang mu Gx kuadrat sama dengan jumlah Gx kurang mu Gx kuadrat X hingga N. Nah, begitu pula dengan X kontinu. E sigma kuadrat Gx sama dengan E Gx kurang mu Gx pangkat 2 sama dengan integral Gx kurang mu Gx kuadrat Fx Dx batas tak hingga tak hingga. Kita masuk ke contoh. Nah, hitunglah variansi Gx sama dengan X tambah 2 bila X coba acak dengan distribusi peluang. Nah, ini kita melihat tabelnya. Nah, X nya 0, 1, 2, dan 3, kemudian Fx nya yaitu 0,3, 0,4, 0,3, dan 0,2. Jawab. Pertama-tama kita hitung rataan coba acak X tambah 2 bila X diskrit. Nah, ini nya X tambah 2 sama dengan X tambah 2 jumlah X tambah 2 X sama dengan 0 hingga 3. Kita masukkan jumlahannya 0 tambah 2 dikali 0,3, kan X nya tadi dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. 1 tambah 2 0,4 tambah 2 kali 0,3 tambah 3 tambah 2 0,2. Jadi 0,2 sama dengan 2 dikali 0,3 tambah 3 dikali 0,4 tambah 4 dikali 0,3 tambah 5 dikali 0,2. 0,2 tambah 1,2 tambah 1,2 tambah 1, nah menghasilkan 4. Kita peroleh mu X tambah 2 nya atau rataan coba acaknya yaitu sama dengan 4. Nah, kita memperoleh mu sigma kuadrat X tambah 2 E dengan X tambah 2 dikurang mu X tambah 2. Nah, hasil dari mu X tambah 2 nya kita tulis masuk, karena mu X tambah 2 sama dengan 4, jadi kita tulis 4 di sini. Jadi X tambah 2 kurang 4 kemudian X kurang 2 kuadrat, kemudian kita kuadratkan menghasilkan X pangkat 2 kurang 4X tambah 4. Nah, sama halnya tadi, X pangkat 2 kurang 4X tambah 4, jumlah X pangkat 2 kurang 4X tambah 4 mulai dari X 0 hingga 3. Fx kita substitusi satu-satu, nilai X nya tadi pertama kita substitusi nilai X nya sama 0, yang kedua X nya sama 1, yang ketiga X sama 2, kemudian yang keempat X nya dengan 4. Dari sini kita peroleh hasilnya, teman-teman bisa melihatnya. Jadi setelah disubstitusi, nah kita memperoleh variansinya tuh, variansi dari Gx sama dengan X tambah 2 yaitu 1,8. Lagi-lagi, nah, jika ada X diskrit, tentunya kita juga harus membuktikan bagaimana pengerjaan soal jika X kontinu. Nah, misalkan X coba acak dengan fungsi padat Fx X di mana X lebih besar 1 kemudian X lebih kecil 2. Kita mau cari coba acak Gx nya sama dengan 3X kurang 2. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu mu 3X kurang 2 sebelum kita masukkan ke rumusnya.
Nah, dari sini x 3x kuadrat 3x kuadrat kurang 2x, dan kita integralkan hasilnya x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 batas 1 sampai 2. Setelah itu kita substitusi, maka hasilnya 4 kurang 0, dan ini 3x kurang 2 sama dengan 4. Kemudian kita peroleh, kita substitusi dari rumusnya, ini 3x kurang 2 kita masuk ke rumus, jadi ini sama dengan 4. Jadi 3x kurang 2 kurang 4, maka peroleh 3x kurang 6 kuadrat. Nah, di sini kita pangkat 2 kan, kuadratkan, kemudian kita sederhanakan karena terlalu besar, jadi kita sederhanakan menjadi x pangkat 2 kurang 4x tambah 4. Jadi kita masukkan dan menggunakan penggunaan rumus yang tadi, x kuadrat kurang 4x tambah 4, kita peroleh x pangkat 3. Ya, dari hasil ini kita integralkan. Nah, ini hasil integralnya. Kemudian kita substitusi batasnya mulai 1 sampai 2. Nah, dari sini kita memperoleh variansi dari dx nya 3x kurang 2 yaitu 5/12. Nah, mungkin sudah sangat jelas bahwa beginilah cara atau penjabaran dari bentuk-bentuk hasil yang disubstitusinya tadi. Jadi ini merupakan 5/2 merupakan variansi dx nya 3x kurang 2 yaitu 5/12. Jadi hasil variansi dimana dx sama dengan 3x kurang 2 yaitu 5/12. Selanjutnya yaitu kita akan bahas terkait dengan sifat-sifat variansi. Nah, ada 2 teorema nantinya akan saya bahas terkait dengan sifat-sifat variansi. Jadi teorema pertama itu, jika A dan B konstanta, maka sigma kuadrat AX tambah B sama dengan A kuadrat sigma kuadrat X sama dengan A kuadrat sigma kuadrat. Nah, ini mengakibatkan akibat pertama, jika A sama dengan 1, maka A sigma kuadrat AX sama B sama dengan sigma kuadrat X sama dengan sigma kuadrat. Akibat kedua, jika B nya sama dengan 0, maka sigma kuadrat AX sama dengan A kuadrat sigma kuadrat X sama dengan A kuadrat sigma kuadrat. Nah, adapun teorema kedua, jika X dan Y adalah perubahan acak dengan distribusi peluang Fx, Y, maka sigma kuadrat AX tambah BY sama dengan A kuadrat sigma kuadrat X tambah B kuadrat sigma kuadrat Y kurang 2 AB sigma XY. Nah, ini juga memperoleh mendapatkan akibatnya ada 2. Jika X dan Y perubahan acak saling bebas, maka ini menghasilkan sigma kuadrat AX tambah BY sama dengan A kuadrat sigma kuadrat X tambah B kuadrat sigma kuadrat Y. Nah, ini merupakan akibat pertama jika X dan Y perubahan acak yang saling bebas. Kemudian akibat kedua, jika X dan Y nya merupakan variabel random saling bebas. Nah, ini kita peroleh A kuadrat AX kurang BY sama dengan A kuadrat sigma kuadrat X tambah B kuadrat sigma kuadrat Y. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, bila X dan Y ya dengan varians sigma kuadrat X sama dengan 3 dan sigma kuadrat Y sama dengan 2 dan kovariannya yaitu sigma kuadrat X
XY sama dengan 1. Maka carilah variansi PA, di mana Z sama dengan 2X tambah 5Y dikurangi 3. Nah, kita jawab. Sigma Z sama dengan sigma kuadrat 2X tambah 5Y kurang 3. Kemudian sigma kuadrat 2X tambah 5Y, karena ini merupakan saling bebas, maka ini 3-nya kita hilangkan, maka diperoleh sigma kuadrat 2X tambah 5Y. Maka dari sini kita lihat 4 sigma kuadrat X tambah 25 sigma kuadrat Y dikurangi 20 sigma kuadrat XY. Nah, dari sini kita masukkan nilainya. Nilai dari sigma kuadrat X 3, kemudian sigma kuadrat Y 2, kemudian komadian dari sigma kuadrat XY sama dengan 1. 12 tambah 15 kurang 20 menghasilkan 42. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.